Surat Al-Baqarah ayat 26, Allah memberikan keterangan firman-Nya, perumpamaan-perumpamaan bagi orang-orang yang mau berfikir, intinya orang yang iman dan yang ingkar keterangan yang di depan. Artinya sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Ini kejelasannya bagi orang yang ingkar. Yang maksud dari hukum adalah kafir, ingkar kepada petunjuk-petunjuk Allah, yang tidak berfikir. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, mereka menafsirkan atau suudon kepada Allah. Banyak orang yang disesatkan bagi orang-orang yang keluar dari petunjuk-petunjuk Allah. Akan tetapi bagi orang yang iman kepada Allah, bahwa semuanya itu meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan, maka imannya akan tambah meningkat dengan perumpamaan-perumpamaan yang diciptakan oleh Allah. Hanya Al-Quran di sini setelah dari Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya, banyak perumpamaan-perumpamaan yang ditulis pada firman-Nya supaya menambahkan iman bagi orang-orang yang mau berfikir dengan ciptaannya. Di sini diterangkan yang tambah sesat, yang tambah dirinya keimanannya mengurang, di sana adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu bisa dinamakan ingkar. Fasik itu adalah yang membuat kerusakan, tidak percaya dengan apa yang diciptakan Allah, justru suudon kepada Allah. Allah cuman memberi perumpamaan untuk menyesatkan kepada hamba-hambanya. Disitulah orang-orang yang fasik, yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Padahal Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan supaya kita berfikir, karena semuanya itu ada pada akal pemikiran manusia. Dari yang diciptakan Allah terutama adalah tumbuh-tumbuhan atau hewan yang dibuat perumpamaan supaya kita berfikir, akan menjadikan nurul qalbinya, amanunya itu tambah yakin bahwa itu adalah benar. Semuanya itu sebenarnya makhluk-makhluk Allah selain manusia. Di situ yang harus kita pelajari akhlak-akhlak kewannya. Kayaknya terutama yang dulu saya pernah terangkan masalah akhlak, terutama itu akhlak kepada Rabbunnya, 2 kepada manusiawinya, 3 kepada hewan. Ternyata di Al-Qur'annya itu jelas dijadikan perumpamaan supaya kita memikirkan amanu kita
akan tambah kuat untuk menghadap kepada ilahi Rabbi. Kemudian surat Al-Hajj ayat 73, ya ayyuhan nas duriba mathalum fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sama dengan pikirkanlah, dengarkanlah. Berarti Allah membuat perumpamaan supaya kita itu memikirkan apa maksud dan tujuan Allah menciptakan hewan-hewan yang berwarna-warni. Sekarang contoh semut. Semut saja sudah berwarna-warni. Ada yang hitam, juga ada yang merah, yang coklat, dan lain-lain. Supaya kita itu berpikir apa maksud dan tujuannya. Ternyata kalau kita memikirkan perumpamaan semut yang diciptakan oleh Allah, akhlaknya sangat indah. Seandainya kaum muslimin atau muslimat ngerti dengan tata keramanya semut, apabila bertemu dengan temannya berbaris pasti salaman semuanya. Jikalau menemukan makanan tidak dimakan sendirian, digotong. Nah, di situ apa maksud dan tujuannya bagi manusia yang mau berpikir? Apabila kita dikasih barokah, dikasih fadl oleh Allah, rezeki yang dilimpahkan, ingatlah kepada saudara-saudara kita yang miskin, yang harus kita santuni, yang harus kita cari. Loh, mana saudara kita yang kelaparan? Mana saudara kita yang sakit? Dan disitulah kalau kita berpikir dengan perilaku semut. Makanya kalau kita berpikir indah Islam ini. Allah membuat perumpamaan bukan menyesatkan. Allah membuat perumpamaan supaya tambah iman kepada Allah. Cuman bagi orang-orang yang fasik, wah, itu membuat kesesatan. Kenapa? Dari akhlakul hewan tersebut, akhlak hewan tersebut diambil negatifnya, bukan diambil positifnya. Makanya semua itu ada positif dan negatif. Contoh kalau kita semut mengambil dari positifnya, karena menggigit. Coba gigit satu, semuanya akan dibasmi, disiram dengan minyak tanah atau dibakar dan sebagainya. Itu kalau mengambil negatifnya. Tapi kalau kita berpikir positifnya, ternyata semut ini rukun, damai. Apabila menemukan sesuatu makanan, digotong supaya dikasih tahu kepada teman-teman yang lain, saudara-saudaranya yang lain. Misalnya seperti seumpamanya kaum muslimin tidak punya kerja, mengasih kabar di sana kalau mau kerja. Di sana hasilnya lumayan. Jadi bukan ditelan sendiri. Itulah akhlaknya semut kalau kita pelajari. Banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran yang harus kita pelajari supaya menjadi rahmatan lil alamin. Surat Al-Zumar ayat 27, walaqad darabana linnasi fi hadzal Qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jelas barusan saya terangkan. Dibuat sekian beribu-ribu perumpamaan supaya menjadi mata pelajaran bagi orang-orang
yang mau berpikir. Sekarang kalau kita mengambil dari tumbuh-tumbuhan juga ada masanya. Tidak mungkin kita menanam sekarang, buahnya sekarang dipetik. Pasti menunggu. Bagaimana caranya? Ya dirawatlah dengan baik. Karena manusia ini kalau berpikir dengan tanaman, sama dengan tanaman kita, kehidupan sehari-harinya sebagai didikan kepada putra dan putri kita, terutama kepada ku anfusakumnya. Nah, ini perumpamannya tanaman. Tanaman kita tanam, kalau kita tidak rawat, tidak akan subur. Kalau kita rawat, akan subur. Kalau kurang subur dipupuk, kalau ada ulatnya diracun, kurang apa gizinya ditambahi, sehingga tumbuhnya pesat, bercabang kemana-mana, akhirnya kembangnya, segala batangnya akan berkembang. Kan ada masanya juga, tidak langsung kita petik. Setelah kembang tersebut, ada sebagian yang rontok dan juga ada sebagian yang akan melekat menjadi buah, tapi tidak akan langsung tua. Dari kecil terus membesar sampai tua, akhirnya matang. Nah, sekarang tinggal maunya yang mau menanam. Apakah mau dipanen masih kembangnya? Apa buahnya yang sedang muda? Apa sudah tua? Apa sudah matang? Nah, disitulah sumber kehidupan yang harus kita pikirkan. Kadang kita itu sebagai umat manusia mengeluh kepada Allah. Saya sudah menanam kebaikan ya Allah. Saya sudah sholat ya Allah. Segala perintahmu saya kerjakan, tidak semudah itu. Kenapa saya kok masih disulitkan dalam bidang rezeki? Kenapa? Terus kenapa? Padahal bukan seperti itu. Jadi sama dengan tanaman tersebut, kita tunggu, kita rawat. Akhirnya apa? Berbuah dengan lebat sekali, tinggal memetiknya. Setelah banyak, bagaimana? Yalah, disitulah bisa membagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Sama, makanya kita jangan mudah suudon kepada Allah. Walaupun ibadah kita sudah bagus, jangan sekali-kali mempunyai pemikiran kenapa. Biar mengerti dengan basmalahnya. Karena Allah itu masih sayang kepada kita. Contoh, nih, kita punya anak kecil. Sedangkan kemauan anak kecil tersebut yang masih belum pantas untuk mengendarai sepeda motor, meminta kepada ayahnya atau bapaknya, Pak, tolong saya belikan mobil. Pak, tolong saya belikan motor. Oh jangan, Nak. Tetap tidak dibelikan. Karena apa? Karena sayang. Karena masih belum tahu arah untuk menaikinya, menyupirnya, atau menyetirnya. Berarti tujuan sang bapak kepada sang anak itu karena sayang. Padahal sudah ada jikalau mau membelikan motor tersebut atau mobil. Kenapa? Karena membahayakan. Begitu juga Allah kepada hamba-hambanya. Mungkin hambanya masih belum dewasa, sehingga apa? Masih belum diberikan. Benar pada firman-Nya, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepada Allah,
pasti Allah akan memberikan apa yang diminta kepada Allah. Tapi ya tunggu dulu, dewasa apa tidak, kan seperti itu. Kalau masih belum dewasa, kemungkinan besar masih belum dikasih. Tidak usah ditanyakan, rawatlah tanaman tersebut. Kalau memang kurang pupuk ya dipupuk, banyak ulatnya ya diobat supaya perkembangannya pesat, tumbuhnya, biar buahnya banyak. Begitu juga manusia, cara untuk mendidik diri sendiri dan kepada keluarganya sama dengan tumbuh-tumbuhan. Rawatlah dengan sebaik mungkin. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 43. Wa tilkal amsalu naqribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Makanya ada syair, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia ya dengan ilmunya. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kepada akhirat ya dengan ilmunya. Jadi kalau tanpa ilmu tidak akan mencapai apa yang dituju kita. Jadi semuanya fa'alaihi bil ilmi, fa'alaihi bil ilmi. Makanya contoh-contoh itu kepada manusia bagi orang yang mempunyai ilmu. Ini contoh tani. Kalau kita tani tapi tidak tahu ilmunya tani, ya tidak akan bisa. Dagang, tidak tahu keilmunya dagang, juga tidak akan sukses. Makanya semuanya dengan ilmu. Kemudian surat Hud ayat 24. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami' hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Perumpamaan kedua golongan kafir dan mukmin seperti orang buta lagi tuli dengan orang yang dapat melihat lagi mendengar. Samakah kedua perumpamaan itu? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Kira-kira sama tidak? Orang buta dan orang tuli dengan orang yang melihat, mendengar, tidak akan sama. Ya begitu juga kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak tahu maksudnya dalam bidang ilmunya, ya sama dengan buta dan tuli. Ini perumpamaannya. Makanya semuanya apa yang kita kerjakan, apa yang kita ingin sukseskan, harus belajar ilmunya dari segi apapun. Jangan sekali-kali merasa malu ingin bertanya ilmu apapun saja. Karena malu itu adalah penghalang kepada seseorang. Saya malu. Ternyata penghalangnya di situ adalah iblis yang menghalangi. Jangan. Kamu sudah tahu supaya ngaku tahu. Padahal yang akan terjadi adalah kerusakan. Sehingga ada pepatah bahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Ya, disitulah banyak orang yang tersesat. Karena apa? Karena malu bertanya.
Jadi ada dua posisi masalah malu. Sebagian kalau di kitabnya tentang malu itu adalah sebagian dari iman. Tapi ini kalau dalam bidang ilmunya, kalau malu bertanya akan sesat di jalan. Seperti itu. Jadi ada dua masalah malu ya. Malulah kamu kepada individu kamu sendiri, malulah kepada Allah. Kalau dalam bidang ilmu jangan kamu malu bertanya kepada yang dianggap lebih tahu daripada kamu. Harus biar tidak menjadi kesesatan kepada dirimu sendiri. Di sini dijelaskan afala tadzakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran atau tidak berpikir dan sebagainya. Kemudian surat Ibrahim ayat 24, 25 dan 26. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin tusat min fawqil ardi malaha min qarar. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ini perumpamaan tadi sudah dijelaskan di depan, cuman sekarang perumpamaan yang seperti kayu yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Apabila manusia sudah dicabut nyawanya, maka tidak akan berguna lagi. Atau ditutup pendengarannya, dibutakan mata hatinya, ditulikan mata hatinya, maka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sama dengan kayu itu, dicabut tidak akan bisa tegak sedikit pun. Makanya yang bermanfaat adalah kayu yang ditanam, yang cabangnya ke atas, yang bisa berbuah. Makanya akal pemikiran kita, hidupkan, buahkan pandangan kita, pendengaran kita, ciuman kita, semuanya dibuahkan agar supaya bisa bermanfaat kepada orang banyak. Saya ulang, terutama kepadaku, anfusakum wa ahlikum naro. Disitulah sebelum mata hati kita dibutakan, mata hati kita ditulikan, mata hati kita dibutakan. Mari kembangkan akal pemikiran kita untuk syiar yang sebenarnya. Terangkan yang asli, jangan yang palsu, biar tidak tersesat kepada kita sendiri. Karena sangat jelas perbuatan
kebaikan sedikit pun yang kita kerjakan itu kepada orang lain tidak akan hilang kebagusannya kepada dirinya sendiri. Justru juga kejelekan sama tidak akan hilang. Jadi intinya berbuat baik kepada orang lain ternyata berbuat baik kepada dirinya sendiri. Berbuat buruk kepada orang lain ternyata berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Itu jelas. Contohnya gini. Apabila kita ingin berbuat jahat kepada orang lain atau ingin membuat kedustaan kepada orang lain, yang lebih tahu dahulu itu siapa sih? Orang yang mau didustakan apa yang mau mendustakan? Ternyata yang tahu lebih dahulu adalah orang yang mau mendustakan tersebut. Berarti dirinya sendiri yang lebih tahu bahwa ingin berbuat dusta atau kejelekan. Kan jelas bahwa menipu dirinya sendiri, berbuat keburukan kepada dirinya sendiri, juga berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena yang lebih tahu dulu yang ingin berbuat baik maupun buruk. Nah, ini kan jelas perumpamaannya. Nyata bahwa perbuatan semuanya itu tidak akan kembali kepada orang lain, kembali kepada dirinya sendiri. Kemudian surat An-Nahl 112, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpahkan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Ini terjadinya sekarang sebenarnya ini. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang diberikan oleh Allah, ilmu pengetahuan dari sejak para anbiya sampai sekarang ternyata tetap berjalan. Cuman beda kejadiannya. Ternyata bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, yang diberikan rezeki yang melimpah tetapi tidak mensyukuri atas nikmat Allah, ditelan sendiri maksud dari ayat di sini. Sehingga sama dengan kiasnya semut tadi, gigit satu tapi semuanya akan kena bakar, dibunuh semua. Padahal satu yang menggigit, tapi semuanya akan rata. Di sini, fa'adzaqahallahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasnaun. Bukan Allah yang memberikan rasa takut dan lapar, itu karena perbuatannya sendiri. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepada suatu desa, suatu kabupaten, kecamatan, atau suatu negeri yang diakui untuk dirinya sendiri. Padahal di situ untuk
dijadikan rahmatan lil alamin, sebagaimana baginda Rasul membagi-bagikan rezekinya kepada para sahabat dan kaum-kaumnya di waktu itu. Kayaknya beliaulah yang patut ditiru. Beliau bersiar sesuai dengan firman-firmannya, bukan hanya sholatnya, tetapi perilaku sholatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, tetap berjalan menjadi perilaku kepada beliau, sehingga sampai sekarang semuanya cuman cinta Nabi Muhammad, cinta Rasul, akan tetapi perilakunya tidak sama dengan beliau. Jangan sampai 100% mungkin keangilan ya, 25% saja. Kemungkinan di suatu desa itu akan menjadi rahmatan lil alamin. Nyatanya memang sekarang ini ya naudzubillah ya, bukan kita menjelek-jelekkan golongan Islam yang namanya Islam tapi tidak mengerti dengan Islamnya. Suatu bangunan untuk ibadah saja, subhanallah, sampai keliling mencari yang kaya kemana, kecuali yang miskin memang sudah membutuhkan. Yang kaya maksudnya. Lah, disinilah akan kena imbas semuanya. Akhirnya apa? Kalau yang sekarang terjadi bahasa corona, akhirnya semuanya takut lapar. Yang takut lapar itu juga takut dengan kematian. Yang lapar akhirnya akan keluar karena takut mati. Yang kaya tidak akan keluar karena ada yang mau dimakan, juga takut dengan kematian. Apa yang akan terjadi? Terkena imbas kedua-duanya, akan saling bunuh-membunuh karena semuanya takut kematian. Yang kaya tidak mau membagikan hartanya kepada fakir miskin, dan yang fakir miskin tidak ada yang mau dimakan. Apakah tidak mau datang kepada orang yang kaya? Akhirnya terbentroklah pertumpahan darah. Akhirnya semuanya akan mati. Nah, disitulah yang harus kita pikirkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah apabila diberikan barokah fadl lebih, ingat kepada fakir miskin yang betul-betul membutuhkan. Yang 8 asnaf dalam fikihnya yang wajib menerima zakat. Ya kalau nunggu tahunannya sampai mati, padahal dibutuhkan sehari-hari. Ya sudah, jangan menunggu zakat, ambillah pada hukum sodako atau infak. Kalau infak berupa benda, kalau sodako bermacam benda maupun bahasa atau perilaku kebaikan. Disitulah yang harus kita pikirkan. Jangan menunggu tahunan mengeluarkan infak atau sodako. Walaupun tidak dimasukkan zakat, tidak apa-apa. Kalau pada tahunan akan diberi lebih fadol, ya mari tetap berjalanlah hukum tersebut sebagaimana yang sudah ditetapkan pada zakat Idul Fitri sesudah puasa itu tahunan. Supaya apa? Ketahuan yang tidak makan enak sehari-harinya bisa makan enak, yang biasanya makan sayur bisa makan daging. Itulah maksud dan tujuannya kerukunan kepada umat Islam, kedamaian kepada umat Islam, supaya kelihatan bahwa rukun, damai dan tentram.
betul-betul jadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi semua yang ikut belajar bersama. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan ampunan, pertolongan, petunjuk dan lindungannya. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.